di sebuah studio artis. Duh ya ampun, kok bisa ya si Disa itu sekarang jadi terkenal banget? Padahal kan dia termasuk artis pendatang yang belum lama terjun ke dunia entertainment. Bener banget tuh, heran banget deh aku. Jangan-jangan dia pakai ilmu hitam lagi supaya bisa jadi artis yang terkenal dan juga banyak job. Bisa jadi tuh, soalnya kayaknya nggak mungkin aja gitu. Ya nggak sih, seorang artis pendatang bisa naik daun dan punya tawaran job sebanyak itu. Nggak bisa dibiarin terus nih. Bisa-bisa dia bakal semakin terkenal dan juga ngebuat job kita makin sepi. Iya sih, tapi kita itu harus ngapain supaya dia itu nggak semakin terkenal, sedangkan dia itu loh sekarang dapat tawaran main film di mana-mana. Iya, pokoknya kita harus melakukan sesuatu yang bisa ngebuat dia itu jadi nggak terkenal lagi. Dan kalau bisa kita buat image-nya dia itu buruk di depan publik. Gimana kalau kita fitnah dia aja? Kita buat aja tuh narasi cerita kalau dia itu pakai ilmu hitam. Wah, ide yang bagus tuh, tapi kita kan nggak ada bukti kalau dia itu pakai ilmu hitam. Gimana ya caranya coba? Kalau kita itu mau nyebarin cerita dia itu pakai ilmu hitam, sedangkan kita itu nggak punya bukti. Ya ampun Rangga, ya kita buat-buat aja lah buktinya. Dan sebenarnya tanpa bukti juga ya, kita tetap bisa ngefitnah si Disa dengan cara bayar buzzer. Tapi supaya makin meyakinkan, kita buat-buat aja tuh bukti palsu kalau si Disa itu udah pakai ilmu hitam supaya jadi artis terkenal. Wah, mantap tuh, otak kamu gacor juga ya. Ya jelas dong, kegacoran otakku tuh nggak perlu diragukan lagi. Kalau gitu kita langsung aja yuk susun rencana untuk ngefitnah dan juga ngejatuhin karir si Disa itu. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba mereka berdua dihampiri oleh Disa yang baru saja selesai syuting. Ya ampun, ternyata kalian di sini toh. Tadi kalian dicariin tahu sama produser, katanya ada yang mau diomongin. Oh alah, iya, nanti kami temuin deh produsernya. Oke deh, tapi ngomong-ngomong, kalian lagi ngobrolin apa tuh? Kok aku perhatiin dari tadi kayaknya asik banget. Nggak ada kok, kita itu nggak lagi ngobrolin apa-apa. Udah yuk Minda, kita langsung temuin produsernya aja. Ya ampun Rangga, kok kamu jadi jutek banget sih? Biasanya kamu ngomongnya lembut dan juga baik. Itu si Rangga lagi ada masalah, jadi ya dimaklumin aja Dis. Ya ampun Rangga, kamu lagi ada masalah? Kamu lagi ada masalah apa? Sini cerita ke aku, siapa tahu aku bisa bantu. Gak usah sok peduli gitu deh Dis. Dan aku juga gak perlu bantuan kamu kok. Udah ya, aku sama si Winda mau nemuin produser dulu. Si Rangga kenapa ya? Tiba-tiba berubah gitu. Padahal kemarin-kemarin dia masih baik-baik aja tuh. Keesokan harinya, Duh ya ampun, ini dari semalam HP ku kenapa ya? Kok banyak banget notifnya? Coba deh aku cek dulu. Astagfirullah, ini kenapa banyak banget yang nge-tag aku di sebuah video? Coba deh aku lihat video apa ini. Hah? Siapa sih yang ngebuat video nggak jelas kayak begini? Bisa-bisanya loh dia ngebuat narasi cerita yang ngefitnah aku kalau aku tuh pakai ilmu hitam untuk jadi artis yang terkenal. Nggak beres nih. Tapi bentar-bentar, ini kok ada beberapa potongan video aku sih? Mana itu videonya diedit lagi? Seolah-olah aku lagi melakukan ritual ilmu hitam. Astagfirullahalazim, ini siapa ya yang ngelakuin kayak begini? Kok tega banget sih? Padahal kan aku nggak pernah loh nyenggol ataupun ngefitnah siapapun. Nggak bisa dibiarin ini. Pokoknya aku harus buat video klarifikasi. Kalau video yang ngomongin aku pakai ilmu hitam untuk jadi artis terkenal itu bohong dan juga fitnah. Duh, tapi video ini udah benar-benar viral dan banyak yang percaya. Makanya mereka pada nge-tagin akun sosmed aku. tiba-tiba Disa dihampiri oleh Rangga. Duh ya ampun Disa, aku itu gak nyangka banget deh. Ternyata kamu itu bisa jadi artis terkenal karena pakai ilmu hitam ya. Astagfirullah, enggak Rangga, itu enggak benar. Kamu pasti habis ngeliat video yang viral itu ya, yang nuduh dan ngefitnah aku kalau aku tuh pakai ilmu hitam untuk menjadi artis yang terkenal. Ya bener banget, aku habis ngeliat video itu tuh. Dan jujur aku itu kaget banget kalau kamu itu ternyata bisa berbuat sejauh itu untuk bisa jadi artis terkenal. Aku mohon Rangga, kamu jangan percaya ya sama video bohong itu. Aku nggak melakukan hal seperti itu. Udahlah, ngaku aja
orang di dalam video itu ada beberapa potongan video kamu lagi melakukan ritual ilmu hitam, itu kan udah jelas banget menjadi bukti kalau kamu itu beneran melakukan hal tersebut. Itu video editan, Rangga. Masa kamu nggak paham sih? Itu tuh ya, ada beberapa video potongan aku yang sengaja diedit biar seolah-olah aku tuh lagi melakukan ritual ilmu hitam. Masih aja ngebela diri lagi, padahal udah jelas-jelas salah. Ya udahlah, terserah kamu aja. Tapi aku mohon, kamu itu jangan deket-deket aku ya. Aku takutnya nanti aku tuh ketularan ilmu hitam lagi. Atau malah ntar aku tuh dijadikan tumbal sama kamu. Wih, takut banget. Duh, kenapa semuanya jadi gini ya? Tapi aku nggak boleh panik. Aku harus tetap tenang. Terus aku juga harus ngebuat video klarifikasi supaya fitnah ini nggak menyebar dan bisa kembali ngebuat orang-orang percaya sama aku. Disa pun kemudian membuat video klarifikasi, namun hal tersebut tidak memberikan efek sama sekali dan namanya sudah terlanjur tercemar dan karirnya pun jatuh. Duh Jen, saya benar-benar minta maaf ya Disa. Saya harus membatalkan semua perjanjian kerjasama sama kamu. Karena video yang lagi viral itu sekarang benar-benar ngebuat nama kamu jatuh dan dibenci banyak orang. Saya tuh takut loh kalau tetap melanjutkan kerjasama film sama kamu, yang ada nanti filmnya bakal diboikot dan banyak yang hujat. Tapi Bu, saya sudah ngebuat video klarifikasi. Iya, saya tahu. Tapi gimana lagi, video klarifikasi kamu itu tidak dipercaya sama orang-orang. Mereka lebih percaya sama video yang lagi viral itu. Iya sih Bu, tapi Ibu nggak percaya kan Bu sama video yang lagi viral itu? Duh, jujur saya sempet ragu. Ya ampun, kalau kayak begini mah karirku benar-benar hancur. Soalnya produser yang selama ini percaya sama aku aja bisa terhasut sama video itu. Ya sudahlah Bu, kalau begitu saya bakal menerima dengan lapang dada. Perjanjian kerjasama kita dibatalkan. Saya benar-benar minta maaf ya Disa. Tapi kalau boleh tahu, memangnya kamu beneran ya pakai ilmu hitam supaya jadi artis yang terkenal? Ya enggak dong Bu, saya sama sekali nggak menggunakan ilmu hitam untuk menjadi artis yang terkenal. Tapi kalau Ibu nggak percaya dan masih ragu juga nggak apa-apa kok. Itu kan hak Ibu. Ya sudah ya Bu, kalau begitu saya permisi. Iya ya Disa, sekali lagi saya minta maaf ya. Duh Jan, aku kok jadi ngerasa bersalah ya. Dari tatapan dia dan juga cara ngomongnya, sepertinya dia tidak melakukan hal itu. Tapi ya gimana lagi, video itu udah bener-bener viral dan menggiring opini publik. Aku aja sampai sempat terpengaruh loh. Dan semoga aja keputusan aku ini udah bener deh. Soalnya aku benar-benar takut kalau masih mempertahankan kerjasama film sama si Disa itu, karir aku sebagai produser juga bakal hancur. Sementara itu, Hahaha, rencana kita berhasil dengan sangat sempurna Rangga. Aku seneng banget deh. Akhirnya si Disa itu sekarang karir artisnya jatuh. Bahkan semua kerjasama film si Disa itu pada dibatalin semua sama para produser. bener banget tuh, aku juga rasanya seneng banget. Tapi jujur aku itu agak kasihan sih. Ya ampun Rangga, kamu ngapain kasihan sih? Dia itu loh selama ini udah jadi artis yang terkenal dan juga ngambil job kita. Jadi ya udahlah, nggak usah kasihan segala sama tuh orang. Ini adalah waktunya kita bersinar dan menjadi artis yang paling terkenal menggantikan dia. Iya sih, dan kamu tahu nggak, semenjak video yang kita buat itu viral dan akhirnya si Disa itu jatuh, aku jadi banyak ditawarin main film sama para produser loh. Asli, aku juga. Berarti bener kan selama ini yang udah ngebuat job kita sepi itu dia. Ya Win, akhirnya sekarang job kita itu bisa rame. Tapi ngomong-ngomong, si Disa itu bakal ngapain ya setelah karir artisnya jatuh dan udah nggak ada yang nawarin main film lagi dia? Palingan dia bakal jadi pengemis atau gelandangan. Soalnya kan pemasukan dia cuma jadi artis doang selama ini. Pada malam harinya, Alhamdulillah, akhirnya aku bisa sampai rumah juga. Duh, astagfirullah, aku jadi ngerasa sedih banget deh. Karir artis yang selama ini aku impikan dan selama ini aku pertahankan jatuh begitu saja. Padahal aku baru aja mau menikmati keadaan artis aku yang baru naik daun. Tapi mungkin jalan rezekiku bukan di sana. Apa selama ini pas aku jadi artis yang terkenal aku sempat sombong ya? Makanya aku dikasih ujian kayak begini supaya aku sadar
kalau aku tuh nggak boleh sombong. Alhamdulillah, aku masih diberikan teguran. Tapi jujur, sekarang aku jadi bingung banget. Semua perjanjian kerjasama udah dibatalin. Namaku juga udah jelek. Berarti kan aku harus cari kerja supaya bisa dapat penghasilan. Tapi kok ini Bu produser tiba-tiba nelpon aku sih? Perasaan tadi masalah pembatalan perjanjian filmnya udah selesai dan clear deh. Tapi coba deh aku angkat dulu. Assalamualaikum Bu, ada apa? Kok ibu produser nelpon saya? Bukannya tadi pembatalan perjanjiannya udah clear ya? Waalaikumsalam. Jadi gini, saya tuh tadi merasa bersalah karena sudah membatalkan perjanjian kerjasama film kita. Dan akhirnya saya memutuskan sebagai permintaan maaf saya pengen memberikan kamu uang lewat transferan. Duh ya ampun Bu, udah gak usah repot-repot. Dan ibu juga gak usah merasa bersalah, karena ini juga kan bukan kesalahan dari ibu. Iya saya tahu, tapi tetap aja saya merasa bersalah. Jadi tolong kamu terima ya. Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Iya sama-sama, semoga saja uang transferan saya itu bisa membantu kamu. Karena saya tahu pasti banyak sekali produser yang membatalkan perjanjian sama kamu. Dan pasti kamu tidak punya job dan penghasilan lagi. Ya sudah ya kalau begitu, saya tutup dulu teleponnya. Nanti bakal langsung saya transfer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Emang ya, yang namanya rezeki itu pasti bisa datang dari mana aja. Nah, lebih baik uang yang dikasih sama Bu produser aku pakai untuk modal usaha aja deh. Biar nanti aku nggak perlu nyari kerjaan lagi. Tapi kira-kira buka usaha apa ya? Tiba-tiba kok aku kepikiran buka usaha cilok ya. Soalnya kalau dipikir-pikir, mau anak kecil, orang dewasa, pasti suka yang namanya cilok. Ya udahlah guys, kalau gitu aku bakal buka usaha cilok keliling. Disa pun akhirnya memutuskan untuk berjualan cilok keliling. Cilok-cilok, Mbak, Mas, Dek, Pak, Bu. Coba ini cilok jualan saya, dijamin enak banget. Duh, ternyata jualan cilok kayak begini tuh susah banget. Mana capek lagi ngedorong gerobak jualan cilok ini. Dan cuacanya panas banget bikin keringetan. Duh, tapi aku gak boleh nyerah ataupun terus-terusan ngeluh. Pokoknya aku harus bisa jualan cilok sampai berhasil dan juga sukses. Saat sedang berjualan tiba-tiba Disa dihampiri oleh seorang laki-laki. Loh kok Mbak Disa kan artis yang dulu sempat terkenal dan naik daun, yang akting filmnya itu bagus banget itu? Iya Mas, bener banget. Ya ampun Mbak, saya tuh ngefans banget tahu nggak sih sama Mbak Disa itu. Ya ampun, sekarang kok udah nggak main film lagi sih dan malah jualan cilok keliling. Iya, Masnya kan tahu sendiri ada video yang nyebarin berita buruk tentang saya. Dan hal itu ngebuat karir artis saya jadi jatuh. Dan akhirnya saya banting setir deh jadi jualan cilok. Iya deng, tapi Mbak saya tuh nggak percaya sama sekali tahu, karena saya tuh bisa menilai kalau Mbak itu yang aktingnya bagus. Hal itulah yang ngebuat Mbak itu jadi terkenal dan naik daun. Bukan karena ilmu hitam yang nggak jelas itu yang disebarkan sama video viral itu. Tapi anehnya kenapa orang-orang itu pada percaya ya? Apa karena itu udah viral terus mereka itu jadi kegiring gitu ya? Nah, kayaknya emang iya deh Mas. Tapi makasih loh, Mas masih percaya sama saya dan gak terpengaruh sama video viral itu. Hal itu ngebuat saya cukup senang. Iya Mbak, saya itu malah kasihan banget tahu sama Mbak. Mana akun sosmed Mbak itu diserang banyak netizen lagi. Terus akhirnya Mbak itu harus tutup akun deh. Saya jadinya nggak bisa ngikutin akun sosmed Mbak Disa lagi. Mbak pasti merasa terpukul dan sedih banget ya. Kalau sedih sih pasti Mas. Cuma kan kita nggak bisa terus-terusan sedih. Karena ya kita juga harus ngejalani kehidupan seperti biasanya. Dan mungkin ya menjadi artis itu bukan jalan rezeki saya lagi. Saya juga udah ikhlas kok. Walaupun karir saya itu jatuh karena difitnah. Masya Allah, Mbak Disa kok masih bisa sekuat itu sih? Saya jadi nambah kagum dan nambah ngefans deh sama Mbak. Enggak Mas, biasa aja kok. Udah, kok jadi Masnya yang sedih? Orang saya yang ngalamin biasa aja kok. Mending Masnya itu beli jualan saya aja, supaya nanti saya bisa sukses jadi penjual cilok. Wah iya ya Mbak, saya beli cilok Mbak yang banyak deh. Kalau bisa saya tuh borong deh semuanya ya. Wih, yang bener nih Mas, makasih banget loh. Tapi saya nggak mau ya Mas ngeborong atau ngebeli cilok saya atas rasa kasihan atau karena Mas itu ngefans dan kagum sama saya. Saya pengen Mas itu ngebeli cilok jualan saya ya karena cilok jualan saya tuh enak. Ya udah Mbak, kalau gitu saya cobain dulu ciloknya.
Sejak saat itu Raka pun jadi sering membeli cilok jualan Disa dan mereka pun mulai dekat. Sementara itu, Duh ya ampun Rangga, sial banget sih. Perasaan kita kan udah nyingkirin si Disa itu ya. Kenapa job kita sekarang jadi malah sepi lagi? ya tuh heran aku, kita cuma dapat banyak job awal-awal doang. Ketika si Disa itu karirnya turun jadi artis, sekarang giliran udah agak lama, job kita itu juga udah mulai sepi lagi. Apa jangan-jangan si Disa itu beneran pakai ilmu hitam ya? Terus dia sengaja ngebuat job kita jadi sepi lagi. Tapi kayaknya enggak deh, soalnya kan kalau pakai ilmu hitam itu pasti ada reaksinya gitu. Sedangkan kita itu nggak pernah kedapatan mengalami hal-hal yang mistis lagi. Kalau menurut aku sih ya, karena emang skill acting kita tuh yang nggak sebagus kayak si Disa dulu. Aku akuin ya, acting dia itu memang bagus banget. Kamu nih apa-apaan sih Rangga? Kok malah muji-muji si Disa dan ngerendahin skill acting kita? Aku tuh bukannya bermaksud gitu, tapi kenyataan produser yang kemarin kerja sama aku tuh ngomong gitu. Kemarin produser yang kerja sama kamu ngomong gitu juga nggak ke kamu? Iya ngomong gitu juga sih. Nah berarti bener tuh. Duh kenapa ya sekarang aku tiba-tiba kayak nyesel gitu deh ngefitnah si Disa itu. Udahlah Rangga, gak usah pakai acara menyesal segala. Semuanya juga udah terjadi kan? Dan juga kamu pas itu udah setuju dan mau ngelakuin itu. Jadi ngapain pakai acara nyesel segala? Iya sih, tapi kan Udah gak usah tapi-tapian. Kamu ngomong kayak begitu ngebuat aku jadi makin benci tahu nggak sama si Disa itu. Udahlah bete aku ngomong sama kamu. Mending aku pulang aja. beberapa bulan kemudian usaha cilok milik Disa malah jadi laris manis. Karena ternyata Disa sangat pintar membuat cilok yang enak. Alhamdulillah, aku nggak nyangka deh jualan cilok aku bisa selaris ini. Ya nih, aku juga nggak nyangka, aku turut seneng ya. Akhirnya jualan cilok kamu itu bisa laris manis. Ya ampun Raka, kamu nih tiba-tiba banget sih datang terus langsung nimbrung. Bikin kaget aja tahu nggak? Ya maaf, habisnya aku tadi ngeliatin kamu kayak lagi ngomong sendiri gitu. Jadi aku itu samperin deh sekalian nimbrung. Kamu nih kebiasaan banget. Tapi makasih loh, selama ini kamu udah selalu mau ngebeli jualan cilok aku. Apalagi kamu juga mau bantuin promosiin jualan cilok aku. Ya sama-sama, asal bisa deket sama artis yang selama ini aku kagumi, apapun bakal aku lakuin deh. Ya ampun Raka, kan aku udah bilang jangan sebut aku artis lagi. Sekarang kan aku cuman penjual cilok biasa. Tapi kamu tuh di mata aku tetap menjadi artis yang paling aku kagumi tahu. Iya dia. Kenapa kamu itu nggak buat tempat jualan yang besar aja sekalian? Dan jangan pakai gerobak, biar ntar kamu itu gak capek dorong-dorong gerobak terus. Iya juga ya, bagus juga ide kamu. Kebetulan tabungan aku juga udah banyak. Jadi aku bisa nih buka tempat khusus jualan cilok. Ya iya dong, gini-gini otak aku itu pinter tahu nggak sih untuk ngebuat ide yang bagus-bagus. Iya deh, iya. Jualan cilok milik Disa pun semakin laris manis dan sukses besar hingga ia bisa menjadi seorang juragan cilok. Sementara itu karir artis Rangga dan Winda malah semakin turun. Duh ya ampun, makin kesini kok kualitas acting para artis malah makin jelek ya. Jujur banget ini, dibandingin sama skill actingnya si Disa, jauh berbeda banget. Andai aja kalau si Disa itu ndak tersandung masalah video viral, mungkin sekarang karir artisnya dia makin naik daun. Ya karena skill actingnya dia tuh bener-bener bagus. Aku jadi nyesel deh mutusin perjanjian kerja sama film sama dia. Duh ya ampun Rangga, Winda, kalian ngapain datang ke sini? Pas itu kan saya sudah bilang, saya sudah memutuskan perjanjian kerja sama film sama kalian. Orang acting kalian aja loh, jelek banget. Bu produser, saya mohon jangan putusin kerja sama film kita ya. Soalnya kita itu udah gak punya job lagi. Bener banget Bu produser, job kita udah bener-bener sepi. Karir artis kita jadi bener-bener turun juga. Loh, saya ndak peduli, itu kan salah kalian sendiri yang selama ini ndak mau berusaha memperbaiki skill acting kalian. Kan saya sudah bilang untuk memperbaiki skill acting kalian. Tapi apa coba, kalian malah terus-terusan melakukan kesalahan yang sama. Acting kalian itu jelek banget. Kalau terus kayak begitu, filmnya juga bakal jelek banget dan gak bakal ada yang nonton. Sudah, saya ndak mau lagi bicara sama kalian. Mending kalian itu langsung pergi, atau saya panggil keamanan untuk ngusir kalian. Tapi Bu, Udah Win, jangan ngomong lagi, kita udah diusir sama produser, gak ada kesempatan lagi, mending kita pergi aja yuk. Rangga dan Winda pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari ruangan produser. Duh ya ampun Rangga, kenapa semuanya jadi gini ya? Kenapa karir artis kita juga ikutan hancur? Ya karena skill acting kita emang gak bagus Win, itu faktanya, kita itu gak bisa ngelak.
Yes, tapi kan selama ini kita juga udah berusaha untuk memperbaiki skill acting kita. Usaha dari mananya? Orang pas itu aja aku ngajakin untuk terus latihan acting, kamunya malah ngajakin party terus. Ya maaf, abisnya kamu ngeselin sih. Kalau latihan acting kerjaannya suka bahas-bahas si Disa terus. Jadinya kan aku jadi bete. Mending party aja daripada latihan acting. Itu ada tempat jualan cilok rame banget. Kita beli cilok dulu yuk Rangga. Boleh deh, aku juga kebetulan lagi kepengen cilok. Winda dan Rangga pun akhirnya menghampiri sebuah tempat penjualan cilok yang besar dan juga sangat ramai. Gila, ini tempat jualan cilok udah kayak restoran aja, besar banget dan juga mewah lagi. Iya nih, mana rame banget. Ini pasti dijamin deh, ciloknya enak banget yang dijual di sini. Iya ya ampun, ada si Disa. Disa, kamu ngapain di sini? Kalian ngapain di tempat jualan cilok punya aku? Jualan cilok punya kamu? Jadi setelah kamu berhenti jadi artis, kamu jualan cilok? Iya dong, emangnya kenapa? Kan gak ada salahnya jualan cilok. Iya emang gak ada salahnya sih, tapi kok bisa sesukses ini sih? Mana kamu bisa bangun tempat jualan cilok yang besar dan juga mewah? Dan juga pembelinya banyak banget. Ya karena aku udah berusaha dan juga emang ini kayaknya jalan rezeki aku. Oh iya, ngomong-ngomong aku udah tahu loh kalau yang ngebuat video fitnah tentang aku itu kalian. Ya ampun Disa, aku bener-bener minta maaf ya. Rangga, kamu ngapain sih pakai acara minta maaf? Udahlah, gak usah minta maaf, udah terlanjur juga. Bener tuh apa yang dibilang sama Winda, kalian gak usah minta maaf. Tanpa kalian minta maaf pun, aku udah maafin kalian kok. Karena kan memang udah terjadi, gak bisa diubah. Oh iya, kalian kesini mau beli cilok kan? Khusus untuk kalian berdua, aku kasih gratis. Kalian ngambil aja sepuasnya. Nanti kalian gak perlu bayar. Tapi maaf banget ya, aku gak bisa nemenin kalian. Soalnya aku harus ngecek cabang tempat jualan cilok aku yang ada di luar kota. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok bisa-bisanya ya Disa itu bisa sebaik itu dan seikhlas itu. Dia mau ngasih kita itu cilok gratis sama kita, padahal kita itu sudah jahat sama dia. Iya Rangga, kamu benar banget. Jujur, aku jadi ngerasa bersalah sekaligus kagum sama kebaikan hati yang dimiliki sama Disa. Rangga dan Winda pun merasa sangat menyesal atas perbuatannya dan juga sekaligus merasa kagum dengan kebaikan dan keikhlasan yang dimiliki oleh Disa. Hal itu membuat mereka memutuskan untuk berubah menjadi orang yang lebih baik.